Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofriandi, mahasiswa Fakultas Teknik Elektro Universitas Rancakuning, Pekanbaru. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang usulan kegiatan proyek teknik yang berjudul Monitoring Suhu Ruangan Trafo berbasis Arduino Uno dengan report SMS. Saya Nofriandi, NIM 1720201067, mahasiswa Fakultas Teknik Elektro Universitas Rancakuning. Adapun hal-hal yang akan dibahas dalam video kali ini adalah tentang latar belakang proyek teknik yang diusulkan, kemudian solusi yang diberikan, kemudian desain konsep teknologi, kemudian out proyek teknik, rencana biaya, dan terakhir pustaka. Baiklah, kita masuk kepada latar belakang. Monitoring suhu dan level minyak trafo dalam industri dilakukan secara berkala dengan mengunjungi setiap ruang trafo tanpa terkecuali. Hal tersebut juga berlaku di area power plant PT Indakep Pelap Empeper Perawang, khususnya di area boiler plant yang mana rutinitas tersebut bertujuan untuk memastikan semua trafo berfungsi dengan baik dalam menunjang proses produksi. Namun, dalam beberapa kondisi, rutinitas kegiatan tersebut tidak bisa berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan, sehingga sering terjadinya kegagalan fungsi trafo, sampai mengganggu proses produksi yang diakibatkan suhu level tinggi atau level minyak trafo yang kurang yang seharusnya bisa dicegah dengan secepat mungkin. Tindakan pencegahan yang cepat hanya bisa dilakukan jika lokasi trafo yang bermasalah serta jenis masalahnya sudah diketahui. Berhubung karena banyaknya trafo yang digunakan, oleh karena itu diperlukan suatu teknologi berupa peralatan monitoring yang mampu memberikan informasi cepat, jelas, dan tepat sasaran. Kemudian solusi yang diberikan dalam proyek kali ini berdasarkan kondisi existing di atas, maka dibutuhkan suatu peralatan yang mampu mengirim data suhu ruang trafo ke smartphone berupa data notifikasi SMS jika suhu pada ruang trafo tersebut melebihi batas maksimal. Monitoring suhu ruang trafo dirancang menggunakan 4 sensor LM35 yang berfungsi mendeteksi suhu di dalam ruang trafo. Nilai suhu rata-rata ruang trafo ditampilkan pada LCD. Apabila suhu di ruang trafo mengalami overhead, maka modul GSM SIM 900 akan mengirimkan informasi suhu dari ruang trafo tersebut kepada pekerja melalui SMS. Perangkat monitoring suhu ruang trafo terdiri dari rangkaian satu daya, 4 sensor LM35, Arduino Uno, LCD, relay, kipas angin, modul GSM, dan handphone. Perangkat ini dapat monitoring suhu ruang trafo dan dapat memberikan informasi apabila suhu ruangan naik. Kemudian kipas angin berfungsi menormalkan suhu panas ruang trafo apabila suhu ruangan naik. Perangkat deteksi suhu pada ruang trafo ini mampu membantu pekerja untuk memonitoring suhu ruang trafo dari jarak jauh dengan report SMS. Selanjutnya, desain konsep teknologi. Berikut metode yang digunakan pada penelitian ini, yaitu meliputi perancangan sistem secara keseluruhan.
Diagram blok sistemnya terdiri dari input, proses, dan output, yang mana inputnya terdiri dari sensor LM35 sebanyak 4 buah. Kemudian prosesnya yaitu mikroprosesor Arduino Uno, dan outputnya ada ke LCD yang ditempatkan di lokasi. Kemudian relay untuk menghidupkan kipas, dan modul GSM SIM900 untuk memberikan notif kepada HP pekerja melalui SMS. Dan kemudian ada catu daya. Berikut penjelasan pada blok diagram di atas. Catu daya pada rangkaian tersebut digunakan untuk mencatu seluruh rangkaian. Catu daya menggunakan trafo step down sebagai pengurus tegangan yang mengubah sumber tegangan AC 220 volt menjadi tegangan DC 9 volt. Kemudian sensor LM35 berfungsi mendeteksi suhu ruang trafo dengan cara mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Arduino Uno berfungsi sebagai otak atau pengendali seluruh rangkaian dan menyimpan program yang digunakan dalam rangkaian tersebut. Arduino Uno tersebut memiliki 14 pin digital dan 6 pin analog. Selanjutnya, Liquid Crystal Display atau LCD digunakan untuk menampilkan data yang sudah diproses, yang biasanya ditempatkan di lokasi trafo berada. Nah, selanjutnya perancangan perangkat lunak. Berikut ini adalah gambar flowchart program cara kerja alat atau diagram alir cara kerja alat. Diawali dengan mulai, kemudian inisialisasi, sensor mendeteksi suhu, konversi suhu rata-rata, kemudian LCD menampilkan suhu rata-rata. Jika suhunya 25 derajat Celcius, maka notifikasi suhu ke Arduino. Jika tidak, maka mematikan kipas. Nah, selanjutnya dari suhu notifikasi suhu yang dikirim ke Arduino akan menyalakan kipas dan selesai. Berikut keterangan dari flowchart cara kerja alat. Yang pertama, memulai. Yang kedua, inisialisasi program, yaitunya menentukan pin input atau output yang akan digunakan dalam merancang alat nantinya. Yang ketiga, sensor mendeteksi suhu yang akan mendeteksi suhu ruang trafo. Kemudian konversi suhu rata-rata. Sensor LM35 terdapat pengkonversian analog ke nilai suhu digital dalam satuan Celcius. Yang kelima, LCD menampilkan suhu rata-rata, suhu yang ditampilkan dalam satuan Celcius di Liquid Crystal Display LCD. Yang keenam, suhu di atas 25 derajat Celcius, artinya suhu rata-rata ruang trafo lebih besar dari 25 derajat Celcius. Ketujuh, kirim notifikasi suhu ke Arduino. 8, menyalakan kipas. Dan 9, mematikan kipas. Selanjutnya, out dari proyek teknik. Berikut ini gambaran prototipe proyek teknik yang akan dibuat berdasarkan sumber referensi. Gambar ini merupakan gambar referensi yang diambil dari internet. Ini adalah gambar prototipe alat monitoring yang akan dibuat nantinya. Nah, ini gambar display yang akan ditempatkan di ruang trafo.
Dan ini gambar contoh informasi SMS yang diterima, yang dikirim dari SIM 900. Selanjutnya rencana biaya, perkiraan biayanya. Membutuhkan catu daya 1 buah, sensor LM35 4 buah, Arduino 1 buah, LCD 1 buah, SIM 901, kipas DC 1, relay 1, kabel, ongkos kirim, dan lain-lain. Ongkos kirim maksudnya jika komponen tersebut dibeli melalui online. Jadi perkiraan total biayanya lebih kurang Rp500.000. Nah, yang terakhir, sumber referensi diambil dari jurnal yang berjudul Deteksi Suhu Ruang Server dan Penggerak Kipas Berbasis Arduino Uno dengan Report SMS. Jadi referensi ini melakukan penelitian pada ruang server, dan pada proyek teknik ini nantinya akan dilakukan penelitian atau pembuatan alat pada ruang trafo. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah proyek teknik di Universitas Lancang Kuning. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.